Membawakan lagu-lagu karya sendiri yang menggambarkan atau menceritakan perjalanan proses kreatif sang pianis. Biasanya yang dimainkan oleh portofolio karya sang seniman. B. Ensemble. Ensemble adalah sajian kelompok musik, baik dengan instrumen yang sejenis atau campuran. Ensemble yang memainkan alat musik gesek semuanya disebut sebagai ensemble gesek. Alat musik yang dimainkan tentu saja berupa alat musik gesek seperti violin, biola, cello, dan kontrabas. Sedangkan ensemble campuran memainkan aneka alat musik, mulai dari alat musik ritmis, melodi, maupun harmonis. Ditinjau dari instrumen yang digunakan ada bermacam-macam ensemble, seperti ensemble gesek, tiup, perkusi, petik, dan campuran. Yang ketiga, C. Orkestra. Yang dimaksud dengan orkestra adalah sebagai kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Kelompok orkestra biasanya memiliki 30-40 pemain, bahkan hingga sampai 100 pemain. Yang beranggotakan 30-40 pemain disebut orkestra kecil. Yang memiliki seratusan pemain disebut orkestra besar. Simfoni orkestra atau Philharmonic Orchestra merupakan sebuah orkestra yang beranggotakan sekitar 100 orang. Sebuah orkestra kamar atau orkestra yang lebih kecil bisa beranggota 50 orang. Dan ada juga yang lebih sedikit daripada jumlah tersebut. Namun jumlah anggota pasti yang digunakan di orkestra berbeda-beda, tergantung pada karya yang dimainkan dan juga luas tempat konser. Biasanya mereka memainkan musik-musik klasik. Band. Band merupakan pertunjukan musik barat yang paling populer. Semua negara di dunia ini pasti pernah menyelenggarakan pertunjukan band. Bahkan tiap negara juga pasti memiliki grup band yang legendaris. Band sering disamakan dengan grup musik atau ensemble musik. Karena kemajuan teknologi di bidang akustik, alat musik pun mendapat sentuhan teknologi. Akhirnya pertunjukan musik pun tidak lagi membutuhkan instrumen yang banyak.
Lama-kelamaan, instrumen dapat menghasilkan suara yang makin bervariasi dan cukup dimainkan sedikit orang. Maka band merupakan kumpulan musik yang hanya terdiri atas dua atau lebih musisi yang memainkan alat musik ataupun bernyanyi. 3. Jenis irama dasar musik barat. Ada beberapa jenis irama dasar musik barat. Yang pertama, march. Irama march adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat. Musik jenis ini secara khusus diciptakan untuk meningkatkan keteraturan dalam berbaris sebuah kelompok besar, terutama barisan tentara. Irama march paling sering dimainkan oleh korps musik militer. Lagu march biasanya ditulis dalam birama genap 2/4, 4/4, tetapi kadang-kadang dalam birama 6/8. March militer dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu march pemakaman, march lambat, march cepat ganda. Musik march modern mulai berkembang di kalangan korps musik militer Eropa pada awal tahun 1500-an. Instrumen musik drum, simbal, trompet yang ditinggalkan tentara kerajaan Ottoman Turki segera diadopsi ke dalam musik militer Eropa. Kemajuan tersebut berperan besar dalam perkembangan awal korps musik militer modern. B. Waltz. Irama waltz yang dalam tradisi musik Jerman disebut walzer, di Prancis disebut valse, di Italia dinamakan valzer, di Spanyol disebut vals, dan di Polandia disebut waltz. Kemungkinan berasal dari Jerman. Waltz dikenal sebagai musik pengiring dansa 3 langkah atau 3 ketukan. Dalam tradisi Sunda disebut ketuk tilu, sering ditulis dalam tanda birama 3/4. Balada. Balada atau balad adalah jenis irama musik barat yang biasanya berisi narasi atau kisah hidup. Balada secara khusus merupakan karakteristik dari puisi dan lagu populer dari Kepulauan Inggris dari periode abad pertengahan sampai abad ke-19 dan digunakan secara luas di seluruh Eropa dan kemudian Amerika, Australia, dan Afrika Utara. Bentuk ini sering digunakan oleh penyair dan komponis dari abad ke-18 untuk menghasilkan balada liris. Pada abad ke-19, musik ini membutuhkan makna dari lagu cinta populer. Sekarang balada sering digunakan sebagai nama lain lagi, cinta, khususnya power balada pop atau rock. D. Rock. Musik rock adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Musik ini berakar dari musik rhythm dan blues, musik country, serta berbagai musik lainnya. Musik rock juga meniru gaya dari berbagai genre musik lainnya termasuk musik rakyat atau folk musik, jazz, dan musik klasik. Instrumen khas dari musik rock berkisar sekitar gitar listrik atau gitar akustik dan penggunaan backbeat yang sangat kentara pada rhythm section dengan gitar bass dan drum. Keyboard seperti organ, piano, atau synthesizer, saxophone, dan harmonika juga turut melengkapi musik rock ini. Dalam bentuk murninya, musik rock bercirikan beat yang sangat kuat. Musik country. Musik country adalah campuran dari sejumlah unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat bagian selatan. Musik ini berakar dari lagu rakyat Amerika Utara, musik rap, musik gospel, dan berkembang sejak tahun 1920-an. Istilah musik country mulai dipakai untuk menggantikan musik hillbilly yang terkesan merendahkan. Istilah musik country telah menjadi istilah populer sejak tahun 1970-an. Di Inggris dan Irlandia, genre musik ini dikenal dengan sebutan country and western. B. Kita belajar bagaimana tentang sejarah musik barat.
Dalam hal ini, Dieter Magden, Roderick J. McNeil tahun 2002. Sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, musik zaman Yunani kuno itu dimulai tahun 1100 sebelum Masehi. Meskipun dalam sejarah Yunani takluk kepada kekaisaran Roma, tetapi kekuatan kebudayaan masih tetap eksis. Hal ini terbukti dari tetap digunakannya bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar di wilayah Laut Tengah sampai abad kedua. Para filsuf, teolog, sastrawan, arsitek, dan pemusik sering menoleh ke masa Yunani kuno untuk mencari inspirasi bagi karya-karyanya. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Pada waktu itu, filsafat, kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik berkembang sangat pesat. Yang kedua, musik zaman Romawi itu dimulai tahun 753 sebelum Masehi. Kekuasaan Kaisar Roma sangat luas dan kuat sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada zaman Romawi diantaranya beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn, sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. Ketiga, musik abad pertengahan tahun 500 sampai 1350 Masehi. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani monos, berarti tunggal, dan phoneo berarti bunyi. Monofonik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber pada seni musik Yahudi. Dalam hal ini adalah madah atau nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini seni musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung tahun 540 sampai 604. 4. Musik zaman Renaissance tahun 1350 sampai dengan 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis Renaissance yang berarti lahir baru, menemukan kembali jati diri manusia. Artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi, cipta, karya, karsanya, berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Inilah awal aliran humanisme. Sebelum zaman Renaissance, teologi terlalu mendapat perhatian yang dominan, sehingga segala hal berkaitan dengan akal budi manusia harus dikembalikan kepada ketuhanan. Sebagai sebuah sejarah, zaman Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa, yang ditandai oleh perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, musik zaman barok tahun 1600 sampai 1750. Istilah barok diambil dari bahasa Portugis baroko yang berarti mutiara. Istilah ini sebenarnya tidak digunakan pada waktu itu. Istilah barok hanya digunakan untuk memberi identitas bagi sebuah masa perkembangan seni musik pada masa tahun 1600-an hingga tahun 1750-an yang tidak ada ciri dramatis dibandingkan dengan masa sebelumnya.
Namun seperti halnya di bidang seni lain, suatu masa baru muncul setelah terjadi tarik-menarik gaya antara kaum konservatif yang ingin mempertahankan estetika musik lama dengan kaum pembaru yang inovatif. 6. Zaman musik klasik tahun 1750 sampai 1800. Menurut Frederick Bloom, tahun 1958, musik klasik adalah karya seni musik yang sempat mengintikan daya ekspresi dan bentuk bersejarah sedemikian rupa, hingga tercipta suatu ekspresi yang meyakinkan dan dapat bertahan terus. Zaman klasik ditandai dengan kembalinya gaya seni yang memperhatikan kaidah-kaidah formal. Pada masa ini, seniman kembali menengok kepada gaya seni zaman Yunani kuno. Struktur bentuk dan komposisi musik kembali mengikuti kaidah-kaidah formal dalam mencapai kesempurnaan. 7. Musik zaman romantik tahun 1800 sampai 1890. Istilah romantik dalam sejarah perkembangan musik Eropa berhubungan dengan perasaan, sikap, batin, dan jiwa manusia pada zaman ini. Karya seni musik dianggap lebih mengikuti gerak hati penciptanya. Oleh karena itu, gaya musik pada zaman ini begitu bebas dan tak terbatas. Karya seni apapun selalu terpengaruh oleh keadaan zamannya. Musik romantik yang muncul pada abad ke-19 tentu juga terpengaruh oleh keadaan masyarakat pada saat itu. 8. Musik zaman peralihan tahun 1890 sampai dengan awal abad 20. Sepeninggal Wagner, musik zaman romantik berakhir. Setelah itu musik memiliki ciri yang lebih tegas, warna nasionalisnya, karena pada saat itu mulai muncul kesadaran nasionalisme. Komponis zaman peralihan diantaranya adalah César Auguste Franck, Gustav Mahler, Peter Illich Tchaikovsky, dan Sergei Rachmaninov. 9. Musik abad modern tahun 1900 sampai sekarang. Seiring dengan munculnya kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme di abad 20, seni musik juga mengalami revolusi bentuk dan gaya. Ciri paling penting dalam gerak musik modern adalah sikap emansipatif, yaitu sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi. Maka mulailah gejala munculnya aliran musik impresionistis, ekspresionisme, dan eksperimental. Gaya ini berciri tidak teratur. Bagi komponis masa modern, ketidakteraturan ini menimbulkan misteri dan ketegangan yang tidak terduga. Di akhir video pembelajaran ini, ada tugas untuk kalian sebagai siswa-siswi. Jawablah dengan singkat, tepat, tetapi benar. Yang pertama, jelaskan teknik olah vokal agar kita dapat bernyanyi dengan baik. 2. Jika akan bernyanyi paduan suara dengan 4 jenis suara campuran pria dan wanita, tentukan pembagian suaranya. Jelaskan masing-masing jenis pertunjukan instrumentalia. Yang keempat, sebutkan 5 jenis irama dasar musik barat, jelaskan ciri-cirinya. Kerjakan dan tuliskan di buku kalian. Tugas yang berikutnya, bandingkan ciri musik pada zaman Yunani kuno, Romawi, pertengahan, Renaissance, romantik, klasik, dan modern. Carilah perbedaannya dan apabila ada persamaannya, tulislah dalam tabel berikut. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.